Bayangkan rasa haus akan kekuatan yang begitu mendalam, hingga kau rela mempertaruhkan segalanya. Tubuh, jiwa, bahkan hidupmu sendiri. Kiernan berdiri dengan napas tersengal. Dadanya naik turun, keringat bercampur darah menetes dari pelipisnya. Tubuhnya gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa sakit yang mencengkeram setiap ototnya. Luka-luka di kulitnya berdenyut mengingatkannya pada kerasnya dunia yang kini ia hadapi. Namun, lebih dari sekadar rasa sakit fisik, ada kegelisahan yang menggerogoti pikirannya. Apakah semua ini cukup? Apakah aku cukup kuat? Ketakutan, keraguan, keinginan untuk bertahan. Semua itu berkecamuk dalam dadanya, berputar seperti badai yang tak kunjung reda, tetapi di tengah penderitaan ada sesuatu yang lain. Kemarahan, tekad, dan nyala api yang tak bisa dipadamkan. Di episode ini, Kiernan mulai menggali rahasia martial soul, membuka pintu menuju kekuatan yang lebih besar. Tapi kekuatan selalu datang dengan harga. Dan latihan yang ia jalani kali ini jauh lebih brutal dari yang pernah ia bayangkan. Namun, di tengah perjuangannya, ada sosok misterius yang mengawasi dari bayang-bayang. Apakah ia sekutu atau ancaman baru? Jangan lewatkan momen menegangkan ini, karena kisah ini baru saja dimulai. Di episode sebelumnya, Kiernan terkejut saat menemukan antarmuka sistem. Sesuatu yang hanya bisa dia seorang yang melihat dan menggunakan. Ini membuktikan satu hal. Kemampuannya mungkin berasal dari kehidupan sebelumnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Setelah mengalahkan Kai, ia langsung ditantang oleh Jonathan yang marah karena rekannya terluka. Meski tangannya patah, Kiernan menunjukkan teknik luar biasa. Kontrol gravitasi dan serangan mematikan Iron Style, triple point strike. Dengan kemenangan itu, ia mendapatkan lebih banyak experience. Namun, satu pertanyaan mengganggunya. Apakah membunuh lawan akan membuatku semakin kuat? Tapi Kiernan memilih untuk tidak membunuh orang lemah. Ia pulang ke rumah dengan tubuh lelah dan pikiran penuh tanda tanya. Di rumah, ia bertemu ayahnya, Karma Hunter. Dia seorang pria kuat, tetapi tampak kelelahan. Kiernan merasa ada sesuatu yang janggal. Namun, tanpa informasi yang cukup, ia hanya bisa mencari jawaban di internet. Malam itu, Kiernan mulai memahami dunia ini, tetapi jawabannya tidak selalu mudah ditemukan. Di dalam ruangan yang sunyi dan remang-remang, hanya ada cahaya samar dari layar komputer yang berkedip-kedip menerangi wajah Kiernan yang penuh dengan kelelahan dan kebingungan. Matanya menelusuri setiap kata di layar dengan harapan menemukan jawaban, tetapi semakin lama ia membaca, semakin besar rasa frustrasi yang menggerogoti pikirannya. Age of Growth, fase di mana seseorang mengalami lonjakan kekuatan yang pesat. Informasi itu menarik, tetapi bukan itu yang ia cari. Penyakit ayahnya, tak ada satupun jawaban yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Jantungnya berdebar pelan, tetapi ada tekanan yang menghimpit dadanya. Perasaan tak berdaya merayap dalam pikirannya, seperti kabut tebal yang menutupi jalan keluar. Ia mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Apakah ini cedera tersembunyi? Pikirnya, mencoba mencari celah dalam kebingungannya. Namun, tak ada petunjuk, tak ada jawaban. Dengan frustrasi, ia menutup laptopnya dengan sedikit tenaga berlebih. Seketika, ruangan tenggelam dalam kegelapan. Hanya suara napasnya yang terdengar, berat dan dipenuhi ketidakpastian. Ia menyandarkan kepala ke kursi, menutup mata sejenak, lalu menarik napas dalam. Kemudian, dengan satu pikiran yang lebih jernih, ia mengangkat tangannya. Cahaya biru samar muncul di udara, membentuk antarmuka sistem yang hanya bisa ia lihat. Huruf-huruf bercahaya mengambang, seolah-olah menunggu perintahnya. Sistem ini adalah segalanya. Kunci menuju kekuatan, dan mungkin ini juga bisa membawanya lebih kuat dari siapapun di dunia ini. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, martial soul. Apa sebenarnya kekuatan ini? Apa rahasia di baliknya? Kiernan menggertakkan giginya, matanya kembali tajam. Ada begitu banyak misteri yang belum terungkap, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan berhenti sampai menemukan jawabannya.
Kiernan bangkit dari kursinya, mengusap lehernya yang terasa kaku setelah berjam-jam duduk menatap layar. Pikirannya masih dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Tetapi ada sesuatu yang lebih mendesak, dorongan dalam dirinya yang tak bisa diabaikan. Ia melangkah keluar rumah dengan langkah mantap, hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Udara malam yang dingin menyapu kulitnya, menusuk hingga ke tulang, tetapi ia tidak peduli. Ada hal lain yang lebih kuat dari rasa dingin ini, keinginan untuk menguji dirinya sendiri. Di bawah cahaya bulan, sebuah pohon besar berdiri tegak di halaman belakang. Diam, kokoh, seperti sedang menantangnya. Kiernan berjalan mendekat. Ia mengangkat tangannya, menempelkan kepalan pada permukaan kayu yang kasar. Jari-jarinya merasakan tekstur keras pohon itu, dan ia menarik napas dalam. Fokus, kendalikan napas. Rasakan kekuatan dalam tubuh. Lalu, sebuah retakan kecil muncul di batang pohon. Iron Smash. Senyum tipis terukir di wajahnya. Ada kepuasan dalam hatinya. Bukan karena retakan kecil itu, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Kekuatannya mulai kembali. Tanpa ragu, ia mengayunkan tinjunya lagi. Dan lagi. Setiap pukulan menghantam kayu dengan keras, telapak tangannya mulai terasa panas, tetapi ia tidak berhenti. Ada api dalam dadanya, membakar lebih terang dengan setiap serangan. Rasa sakit tidak penting. Lelah itu bukan alasan. Keraguan sudah lama ia kubur. Ia hanya punya satu tujuan, menjadi lebih kuat. Dan malam ini, di bawah langit yang sunyi, ia akan terus berlatih sampai tubuhnya tak lagi sanggup bergerak, sampai ia benar-benar siap menghadapi dunia. Beralih ke Karma, ayahnya yang mengintip dari jendela. Karma mengamati putranya dari balik tirai. Kiernan terus memukul tanpa ekspresi, pukulan yang stabil, presisi, tanpa membuang tenaga. Apa yang terjadi padamu, nak? Gumam Karma. A few hours later. Karma menuruni tangga dengan langkah malas. Ia menguap lebar, sisa kantuk masih terasa di ujung matanya. Namun, begitu ia menoleh ke halaman belakang, matanya membelalak. Kiernan masih di sana. Lelaki itu berdiri di depan pohon yang penuh luka, dengan tangan berlumuran darah kering. Meski tubuhnya gemetar kelelahan, ekspresinya tetap tenang, terlalu tenang. Seolah rasa sakit bukanlah sesuatu yang berarti baginya. Dia sudah berlatih sepanjang malam. Karma menghela napas, rasa kantuknya lenyap seketika. Tanpa menyeduh kopi, ia langsung melangkah keluar. Udara pagi yang dingin menyapu wajahnya, tetapi pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Kenapa dia memaksa dirinya sampai seperti ini? Kau butuh perban? Tanyanya, suaranya lebih lembut dari yang ia maksudkan. Kiernan menoleh. Senyumnya kecil, nyaris tak terlihat. Senyum seseorang yang sudah terbiasa dengan rasa sakit. Tentu, terima kasih, jawabnya santai, seolah tangan penuh luka bukan masalah besar. Saat Kiernan berjalan masuk ke rumah, Karma tetap diam di tempatnya. Matanya tertuju pada batang pohon di hadapannya. 2 lubang berbentuk kepalan tangan tertanam dalam di sana. Jejak pukulan yang sama, di titik yang sama, ribuan kali. Tekad yang mengerikan. Karma menelan ludah. Ada sesuatu yang menggelitik di dalam dirinya, kekaguman atau mungkin ketakutan. Saat dia memukul, dia tidak sembarangan. Dia mengincar titik yang sama berulang kali. Hawa dingin merayap di tengkuknya. Apa yang terjadi padamu, nak? Ucapnya lirih setengah berbisik. Latihan semalam bukan hanya soal fisik, tapi juga soal mental. Kiernan menunjukkan fokus dan ketekunan luar biasa. Namun, di dunia ini, bakat seringkali lebih dihargai daripada kerja keras. Karma sendiri meragukan bahwa kerja keras saja cukup untuk bersinar. Bagaimana menurut kalian? Bakat atau kerja keras? Mana yang lebih penting? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan yang lebih penting, apakah latihan brutal ini cukup untuk menghadapi pertarungan di Karuza High? Kita akan segera mengetahuinya. Besok adalah hari pertama Kiernan di sekolah baru. Tempat di mana hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Siapa yang akan dia tantang pertama? Jangan lupa like video ini. Jika kalian suka, subscribe agar tak ketinggalan episode selanjutnya.
Dan nyalakan lonceng notifikasi. Komentar di bawah. Apakah kalian tim bakat atau tim kerja keras? Sampai jumpa di episode berikutnya.